Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas kasus anak berbakti. Ya, ini anak berbakti kepada orang tuanya. Ya, pejabat di Ditjen Pajak ya. Kita belum lupa kan? Rafael Aluntri Sambodo. Gara-gara anaknya ini yang sering flexing, naik Rubicon, naik Harley, kemudian mukulin David Ozora gitu ya. Akhirnya dia ditahan, kemudian merembet ke bapaknya, Rafael Aluntri Sambodo, yang ternyata juga ditahan karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Puluhan atau ratusan miliar ya, lupa saya. Maaf ya, lupa saya bener ya. Nah, inilah yang saya sebut anak berbakti ya, Mario Dandi Satrio. Nah, apa nih yang menarik dari anak berbakti ini yang menyebabkan bapaknya harus ditahan juga? Ya, berbakti tanda kutip ya. Jadi mungkin bapaknya nyesel gitu ya punya anak yang namanya Mario Dandi Satrio ini. Baktinya itu sehingga membuat bapaknya juga jadi tahanan. Aduh, miris gitu kalau ngelihat keluarga ini. Tapi ntar kita lihat ini ya, si Mario Dandi ini masing tidak menyesal. Nanti kita lihat, malah ini membuat masalah baru ya. Oke deh, ini kita lihat berita dari CNN ya. CNN bilang Polda, nanti kita lihat siapa nih yang ngomong ya, soal video Mario Dandi pasang kabel ties. Kabel ties itu kayak borgol tapi dari kabel itu tuh yang putih ya, yang untuk kalau mengikat sesuatu kalau sekali ditarik nggak bisa dikendorin lagi, kabel ties gitu ya. Itu katanya hasil editan. Nah kan ada tuh viral videonya, nanti saya kasih lihat ya, Maka dari itu jangan di skip video saya, tonton sampai habis. Kadang-kadang orang belum nonton suka komen. Kalau komennya bener sih nggak apa-apa, komennya lucu gitu ya. Oke deh. Nah sini Polda bilang video yang beredar itu hasil editan katanya. Ya. Nah, di sini di CNN Polda Metro Jaya menjelaskan soal video yang viral yang memperlihatkan Mario Dandi memasang kabel tie sendiri. Jadi itu seperti borgol plastik gitu ya. Dia cabut, dia pasang gitu ya. Gitu ya. Merupakan video editan katanya dari dua peristiwa berbeda. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dulu nih videonya ya supaya Anda ngerti. Maksudnya apa sih video yang viral itu, Pak? Kan mungkin nggak semua dari Anda tahu ya videonya apa. Nih kita lihat videonya. Anda lihat videonya, di situ ya yang saya bilang borgol plastik yang disebut kabel ties ini ya. Itu ada di meja dipasang-pasang sendiri gitu sama si Mario Dandi gitu ya. Ini kan apa ya, peristiwa yang jadi kurang baik gitu ya. Sekarang kan borgol itu bisa dipasang sendiri gitu ya. Dari nggak ada bisa dia pasang sendiri. Itu pun masih kendor gitu ya. Anda lihat tadi ya. Oke, kemudian setelah itu mungkin karena dia sadar gitu ya, ada wartawan yang nge-shoot video ini. Nah, kejadiannya sehabis ini dia mau diserahkan ke kejaksaan. Akhirnya ini kan tadi kan pakai baju hitam, nggak lama dia nanti berganti baju orange. Kita lihat nih video berikutnya ya, dari kru Metro TV nih kalau saya lihat. Bentar. Nah, apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada ya. disampaikan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Intinya saya menyesal ya Mario ya? Oh ya, meminta maaf ya. Oke Mario, semoga semuanya lancar Mario ya. Ya Anda lihat kan tadi awalnya
masih di sofa yang sama, sofa hitam. Awalnya dia pakai baju hitam, dia ambil itu cable ties, dia pasang sendiri. Kemudian ada kru Metro TV, terus ganti baju dia gitu ya, bagi baju orange, diwawancara. Menyesal ke Anda, minta maaf kan, masih cengengesan gitu ya, masih cengengesan. Sepertinya dia nganggap enteng gitu masalahnya. Ya mungkin karena dia merasa mendapatkan perlakuan khusus kali ya, nggak tahu, nanti kita lihat kritikan-kritikan dari keluarga David ya, yang merasa dia mendapatkan perlakuan khusus. Dari dia memperlakukan cable ties itu rasanya cukup masuk akal kalau keluarga David yang dianiaya oleh Mario ini merasa dia mendapatkan perlakuan khusus. Oke, nextnya lagi dan ya, kita lihat. Nah, di sini tadi kan Polda bilang itu hasil editan katanya ya. Bahwa video yang viral itu ya, yang bisa melepas dan memasang cable ties yang mengikat tangannya itu diterangkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko katanya ya. Video itu merupakan hasil editan yang menggambarkan dua peristiwa berbeda. Kalau yang dimaksud editan karena yang pertama pakai baju hitam, kemudian yang kedua baju orange, betul, itu digabung. Edit kan bisa artinya menggabung ya, menggabung dua video. Tapi konotasi dua editan seakan-akan proses pemasangan dan pelepas itu editan. Enggak, itu asli gitu. Yang diedit adalah digabungkan. Yang sebelumnya pakai baju hitam, terus satu baju orange. Nah, ya kan? Video tersebut menggambarkan dua peristiwa yang melalui proses editing yang digabungkan menjadi satu frame dengan menambahkan teks dan background effect sehingga menimbulkan persepsi negatif. Sebenarnya tanpa harus ditambahkan teks atau background effect, sebenarnya sudah negatif. Kita lihat tadi ada cable ties yang ada terletak di meja, diambil sendiri oleh Mario Dandi, dimasukkan gitu ya. Itu pun kendor gitu ya. Ya itu sih nggak usah diedit juga, yang asli yang pertama itu efeknya juga persepsinya negatif. Oke. Kemudian Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Kombes Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peristiwa tersebut pada faktanya masing bertempat di kawasan rutan Polda Metro Jaya dan masih di bawah pengawasan pihak berwenang. Peristiwa tersebut katanya ya di bawah pengawasan penyidik serta Direktorat Tahanan dan barang bukti saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka ke penyidik katanya. Namun Mario dengan sendirinya tiba-tiba menggunakan cable ties. Anda lihat videonya kan ya, pada saat mengetahui adanya kamera. Menurutnya kejadian sebenarnya yang terjadi adalah setelah proses administrasi penyerahan ke penyidik selesai, pihaknya langsung mengenakan baju tahanan berwarna oranye ke Mario, ya kan? Dan memasang cable ties kepadanya. Kalau memasang cable ties kepadanya, ketika baju orange dia pakai, cable ties-nya juga masih kendor ya. Anda lihat lagi lah videonya ya. Kemudian selanjutnya katanya penyidik membawa tersangka keluar dari rutan Polda Metro Jaya ke gedung bidang dokes ya untuk melakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pelimpahan tahap kedua ke Kejari Jakarta Selatan ya. Nah tadi Anda lihat kan videonya yang sudah beredar dan ramai diperbincangkan karena menunjukkan si Mario ini kepergok bisa melepas dan memasang cable ties-nya sendiri ya. Di rekaman itu tadi Anda lihat kan ya, si Mario ini mengambil cable ties yang ada di meja dan memasukkan ke dalam kedua tangannya, tapi masih kendor gitu ya. Itu kayak jadi barang mainan gitu ya. Kemudian di video yang sama yang tadi yang dari Metro TV, Mario menyampaikan penyesalan tetapi masih cengengesan gitu ya. Nah maka dari itu perwakilan keluarga David yaitu Alto Luger mengaku tak kaget dengan apa yang dapat dilakukan Mario seperti itu. Ia mengatakan Mario memang mendapatkan perlakuan spesial meski sudah menjadi tersangka penganiayaan dan ditahan polisi. Ini kata perwakilan keluarga David loh ya, saya cuman membacakan ya. Menurut pihak keluarga David ini, video tersebut makin menguatkan alasan keluarga
hilang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum. Ya, keluarga sebenarnya heran tapi tidak kaget atas perilaku spesial yang diperoleh tersangka penganiayaan David ini, penganiayaan berat lagi gitu katanya ya. Seperti surat terbuka yang saya tulis 3 hari yang lalu katanya ya. Kami pernah percaya pada aparat penegak hukum, katanya. Tapi video ini menjadi bukti hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sangat beralasan, kata Alto, wakil keluarga David, ya. Jadi Alto nih, wakil keluarga David di sini di CNN ini mengatakan ia menilai apa yang terlihat dalam video itu tidak hanya menunjukkan bahwa Mario tak menyesali perbuatannya. Ketika ditanya kan masih cengengesan gitu ya. Tetapi memperlihatkan kesombongannya. Setuju saya, ya. Ia berpendapat Mario masih merasa keluarganya dapat membeli keadilan. Bukan saya ngomong lu ya, ini yang ngomong wakil keluarga David lu ya. Oke, saya cuma menyampaikan ya. Memang keras ini ya. Nah, di sini di CNN di berita terpisah juga ditegaskan ya. Video yang viral tentang pasang kabel tie sendiri, ya, Mario pasang kabel tie sendiri, keluarga David mengaku nggak kaget, katanya nggak kaget saya. Nah, ini menarik lagi ya, karena itu viral kemana-mana, akhirnya Gibran, anaknya Pak Jokowi yang jadi wali kota Solo, menyindir Polda Metro Jaya, yang menuding video Mario Dandi pasang borgol sendiri, kabel ties yang putih tadi adalah hasil editan. Ya, Gibran sampai nyindir nih ya. Dia menyindir polisi yang mengklaim bahwa video viral Mario Dandi itu adalah hasil editan. Enggak lah, itu asli. Saya juga berani bilang itu asli. Kalau menggabungkan 2 video itu betul editan. Menggabungkan tuh edit. Tapi video ketika Mario Dandi ngambil kabel ties itu dia masukkan sendiri, itu nggak editan. Itu asli. Nah, di sini Gibran melemparkan komentar yang bernada sindiran gitu ya di Twitternya ya. Yang kita tahu sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko bilang video yang viral itu adalah hasil editan. Kemudian Gibran mencuit gitu ya di Twitternya, masa sih gitu ya. Nah, sehingga dari cuitan itu ditanggapi oleh banyak ribuan netizen. Mantap ya. Akhirnya cuitan Gibran yang singkat, masa sih gitu ya, di-retweet sebanyak 433 kali. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Dikomentari hampir 300 kali, disukai lebih dari 3.000 kali, dan sudah dilihat lebih dari 400.000 kali. Luar binasa ya. Luar binasa ya. Oke deh ya. Jadi dengan kata lain berbagai pihak ini mengkritik polisi yang dinilai terus memberikan perlakuan istimewa untuk Mario Dandi dan keluarganya ya. Ayah Mario Dandi diketahui juga ya, kita tadi sudah sebut ya, mantan pegawai pajak yang kini sudah jadi tersangka di KPK ya. Nah, di sini di berita yang lain dikatakan mengomentari sikapnya Mario Dandi ketika dia minta maaf ke keluarga korban ya. Netizen gemes gitu sama gestur dan mimik mukanya. Anda bisa lihat tadi ya di video di awal ya, dia cengengesan minta maafnya ya. Nggak tulus seperti ini di gambarnya ini juga masih cengengesan kan. Oke deh, cengengesan ketika ditanya penyesalan dan pembelaannya. Oke. Nah, setelah video itu viral, boleh dibilang menjadi konsumsi nasional deh ya, karena cuitan Gibran itu dibaca sampai tadi kan dilihat lebih dari 400.000 kali. Mungkin sekarang udah lebih lagi kali ya. Akhirnya Pak Kapolda Metro Jaya yang baru, Pak Karyoto, minta maaf atas aksi Mario Dandi lepas dan pakai sendiri borgol itu ya. Waduh, kasihan ini Pak Kapolda baru menjabatnya, kan dia bekas dari wakil Deputi Penindakan KPK sebelumnya. Kemudian dipromosikan jadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran. Nah, di sini Kapolda Irjen Polisi Karyoto minta maaf. Wah, ini bagus ini. Ini contoh seorang polisi yang cepat tanggap ya. Dia langsung
sebut saja bukan mematahkan sih ya tepatnya ya, langsung mengambil alih suasana yang negatif gitu. Karena kan setidak-tidaknya gitu ya, kepolisian kan seperti ya mendapat respon negatif lah ya, apalagi dengan pernyataan ini hasil editan gitu ya. Ya udahlah. Jadi dikatakan di sini Irjen Polisi Karyoto minta maaf kepada masyarakat luas apabila pihaknya melakukan kesalahan dalam penanganan perkara Mario Dandi Satrio ya, yang baru berusia 20 tahun itu. Karyoto minta maaf terkait video rekaman peristiwa Mario memasang sendiri borgol kabel ties pada kedua tangannya yang kemudian viral di jagat maya. Ya. Pada pers conference-nya dia berkata, pada kesempatan ini saya tergugah dan saya merasa bertanggung jawab. Nah, ini baru pimpinan ini ya. Dengan adanya berita viral yang menyangkut penanganan perkara Mario Dandi, saya selaku penanggung jawab dari Polda Metro Jaya, saya minta maaf. Ini keren ini Kapolda, ya keren. Karyoto juga berterima kasih kepada warganet yang senantiasa memberikan kritik serta masukan terhadap penanganan hukum, ya. Menurut dia, kritikan warganet dapat menjadi pelecut sekaligus koreksi bagi Polda Metro Jaya. Betul, Pak. Jadi kalau warganet itu mengkritik, itu vitamin yang positif sih sebenarnya ya. Saya tidak akan berbicara ke belakang bagaimana proses kejadiannya. Udahlah, kita nggak usah bicara itu. Yang jelas, kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro Jaya, saya terima. Wih, keren nih. Saya juga berterima kasih kepada netizen yang telah memberikan kritikan dan masukan. Diberitakan sebelumnya, ya tadi kita sudah tahu ya, di video itu Mario Dandi bisa masang kabel yang putih itu sendiri ya. Waduh, gitu deh. Ya. Nah, tidak sampai di situ saja. Nah, ini keren nih. Ini keren nih. Kapolda akhirnya menerjunkan Propam usut soal Mario Dandi pasang kabel ties sendiri. Artinya apa? Kalau dia sudah menerjunkan Propam, pasti ada anggotanya yang diperiksa. Propam kan untuk itu, ya kan? Udahlah, ini lihat nih ya gambar fotonya Mario Dandi masih dada-dada gitu ya. Ketika dipindahkan ketika baju orange. Seperti nggak nyesal pakai dada gitu ya. Keren ya. Keren memang anak ini. Keren. Nah, di sini, di berita Detik News ini, kalau kita lihat, jelas bahwa buntut videonya yang Mario Dandi Satrio yang viral ini, Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggotanya secara standar operasi prosedur, ada yang dilanggar nggak? Nah, itulah gunanya Propam. Dan secara kepatutan, apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar? Jadi dengan kata lain, Pak Kapolda Irjen Polisi Karyoto ini benar-benar berterima kasih atas masukan para netizen. Ya, selain minta maaf, kedua dia minta Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk mengusut apakah ada pelanggaran SOP, apakah ada ketidakpatutan dan segala macam, ya. Mantap ini, mantap ya. Jadi kepada Mario Dandi Satrio, lu bener-bener tobat deh. Udah bapak lu juga dihukum, lu masih cengengesan. Sekarang lu rasain lu bikin susah para aparat kepolisian dong kalau begini kan. Mungkin nggak tahu deh gimana ya. Sekarang aparat kepolisian kena getahnya juga nih gara-gara Mario Dandi. Karena Pak Kapolda sudah minta Kabid Propam. Waduh, pusing nih, pusing ya. Jadi di sini kata Pak Kapolda, saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan saya lakukan perbaikan. Wih, keren. Terima kasih kepada netizen, saya berjanji ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan. Ini akan menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Nah, ini dia. Jadi nggak salah lah kalau Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo mempromosikan Pak Karyoto ini jadi Kapolda Metro. Oke, keren ini ya. Ini saya surprise ini. Ini keren nih. Ya mudah-mudahan tindak lanjutnya bagus ya.
Aduh, kasihan banget lu Mario lu ya. Songong sih ya. Ya, kira-kira itu saja ya update-nya mengenai kesongongan si Mario Dandi Satrio gitu ya. Aduh, udah menganiaya David Ozora, bapaknya ditahan ya. Sekarang bikin susah polisi gitu ya. Oke Pak, ini dikasih ini aja lah. Dikasih kapok aja anak-anaknya. Saya dukung Pak Karyoto ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.